Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aida Fitriani dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan diawali dengan saya sendiri. Laporan perencanaan usaha ide peluang usaha dari kerajinan limbah. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, yaitu figura dari cangkang telur. Latar belakang: kerajinan bahan limbah berbentuk bangun ruang dari sampah atau limbah yang ada di sekitar kita dapat digunakan sebagai bahan kerajinan tangan yang unik dan memiliki nilai ekonomis. Barang bekas seperti kertas, koran, botol minuman, plastik, bungkus kopi, bahkan cangkang telur dapat dibuat menjadi produk kerajinan barang bekas atau limbah berbentuk bangun ruang. Di sini kita akan mengolah limbah cangkang telur menjadi barang berbentuk bangun ruang yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Analisis produk. Nama produk, figura cantik dan unik cangkang telur. Ide dan peluang usaha. Kita terinspirasi dari banyaknya permintaan jumlah produksi figura dari kalangan masyarakat dan melihat betapa banyaknya limbah cangkang telur yang dianggap remeh atau dianggap sampah yang tidak berguna. Justru jika kita bisa memanfaatkan kreativitas kita bisa memodifikasi cangkang telur tersebut menjadi barang yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Cantika Aurelia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Aurelia Dela Putri dari kelas 11 MIPA 4 kelompok 1. Di sini, saya akan menjelaskan dalam pembuatan figura cangkang telur, sumber daya yang kita butuhkan adalah: yang pertama, sumber daya manusia yang pandai dalam membuat figura. Yang kedua, bahan utama yang kita butuhkan adalah cangkang telur. Yang ketiga, alat yang kita butuhkan adalah lem tembak dan alat pemotong. Yang keempat, agar figura semakin menarik, kita dapat memberinya hiasan-hiasan tempelan-tempelan. Yang kelima, model yang kita butuhkan hanya 200.000. Dan yang keenam, metode yang kita gunakan adalah metode menempel. Analisis SWOT terhadap peluang atau ide usaha yang akan ditetapkan. Yang pertama, kekuatan, indah dipandang, cantik, dan harga terjangkau. Yang kedua, kelemahannya adalah cangkang telur mudah pecah. Yang ketiga, peluang besar, bisa dijual di toko-toko atau secara online. Yang keempat, hambatan, jika ada pesaing yang menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Pratiwiskasari, nomor absen 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dan saya akan melanjutkan presentasi yang baru saja dibacakan oleh teman saya yang bernama Cantika Aurelia Adela Putri. Ada 7 sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama, money atau uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat mengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Yang kedua, man atau manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Pandangan yang menyamakan manusia dengan faktor-faktor produksi lainnya dianggap tidak tepat, baik dilihat dari konsepsi, filsafat, maupun moral. Yang ketiga, material atau bahan baku. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan tersebut, tetapi membeli dari pihak lain.
Untuk itu, manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga yang paling murah serta menggunakan cara pengangkutan yang murah dan aman. Di samping itu, bahan mentah tersebut akan diproses sedemikian rupa sehingga dapat dicapai hasil secara efisien. Yang keempat adalah mesin atau mesin. Mesin mulai memegang peranan penting dalam proses produksi setelah terjadinya revolusi industri dengan ditemukannya mesin uap, sehingga banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin menonjol. Hal ini karena banyaknya mesin-mesin baru yang ditemukan oleh para ahli sehingga memungkinkan peningkatan dalam produksi. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ananda Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Aulia dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode, pasar, dan informasi. Metode kerja sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, tidak terjadi begitu saja, tetapi memerlukan waktu yang lama. Bahkan sering terjadi. Hal ini dilakukan karena pencipta metode kerja, mekanisme kerja, serta produser kerja sangat besar manfaatnya. Pasar. Memasarkan barang tentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, pengusahaan pasar dalam arti penyebaran hasil produksi merupakan faktor penentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli kemampuan konsumen. Informasi sangat dibutuhkan agar pekerja dapat lebih sempurna. Suatu proses pekerjaan tidak akan berkembang dengan baik jika tidak menerima dan menyaring informasi dari luar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yanlufran dari kelas 11 MIPA 4 dari kelompok 1, Perencanaan Administrasi Usaha. Nomor 1, buku pembelian. Nomor 2, buku penjualan. Nomor 3, surat-surat niaga. Nomor 4, buku pencatatan alat dan kegiatan usaha. Nomor 5, perizinan usaha. Dan perencanaan pemasaran, yaitu nomor 1, online shopping. Nomor 2, publikasi. Nomor 3, promosi. Nomor 4, penjualan personal atau personal selling. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.